Perkenalkan, nama saya Garnita Naswa Aurela Pranoto dengan NRP 5015231019 dari kelas A Tata Guna Lahan PWK ITS. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis kesesuaian dan kemampuan lahan Kabupaten Tuban di Jawa Timur. Jadi ada dua output yang akan saya lakukan dari slide ini, yaitu yang SKL. SKL itu nanti ada 9 dan pertama-tama saya akan mengenalkan bahan apa saja yang akan saya gunakan untuk membuat SKL yang nanti akhirnya akan jadi AKL ini. Jadi yang pertama itu ada 5 data sekunder yang saya ambil dari RT RW Kabupaten Tuban dan juga menggunakan Google Earth Engine untuk mendapatkan chipsnya untuk curah hujan ini, dan sisanya untuk jenis tanah, morfologi, kelerengan, dan ketinggian ini menggunakan saya pakai data dari RT RW Kabupaten Tuban. Nah, bagaimana cara analisisnya? Untuk analisis SKL ini, saya menggunakan metode weighted multi-kriteria analysis dari menggunakan bantuan tools ArcMap dengan tools weighted overlay dan weighted sum untuk AKL-nya. Nah, nanti yang akan hasilnya yaitu SKL-nya ada 9, morfologi kemudian dikerjakan dan lain-lain. Nah, saya di sini akan mempraktikkan morfologi saja. Lalu sebenarnya prinsipnya juga sama untuk yang lain. Jadi perkenalan untuk bahan. Jadi yang sudah di raster ini ada ketinggian, kelerengan, morfologi, jenis tanah, dan juga curah hujan. Nah, kita akan menggunakan weighted overlay untuk yang SKL. Jadi bagaimana caranya? Oh ya, perkenalan dulu untuk dasar yang saya pakai. Peraturannya itu menggunakan Permen BU nomor 20 PRT M 2007. Jadi untuk menghitung SKL morfologi, di sini saya akan memasukkan shapefile yang raster tadi, morfologi dan kelerengan. Dengan nilai yang disesuaikan, berarti yang terjal itu 1, sedang, 2, landai, 3, dan sampai yang perbutan landai 3 sampai dataran landai itu 5. Begitu juga dengan kelerengan, dari 45% itu 1 sampai 0,2% itu 5 skornya. Kita masukkan untuk yang morfologi dulu, itu value-nya juga yang morfologi, lalu di OK dan menggunakan kelerengan. Value-nya diubah menjadi yang kelerengan. Value ini yang ada di atribut tabel itu, input field-nya. Iya, input field-nya ada di atribut tabel. Lalu kita evaluation scale-nya diubah jadi 1 to 5 by 1. Lalu set equal influence, yang mana nanti berubah di sini influence-nya bobotnya masing-masing itu sama. Lalu terjal tadi 1, sedang itu 2, landai itu 3, bergelombang itu 4, dataran landai itu 5. Beda ya perbukitan landai dan dataran landai. Lalu yang ini untuk kelerengannya 45% 1, ini 2, 3, 4, ini 5. Lalu langsung saja save karena saya juga sudah menyiapkan untuk ke-9-nya. Lalu di 100 untuk oke, siap. Nah, begini, ini dia hasilnya. Cara membacanya itu adalah yang 1 ini berarti memiliki skor 1 yang paling rendah. Kemampuan lahan dari morfologinya itu nilainya 1. Oh, kebalik. Jadi kemampuan lahan dari morfologinya itu tinggi. Lalu yang 5 juga berarti sebaliknya, kemampuan lahan dari morfologinya itu rendah. Gitu kalau menurut Permen. Nah, hasil yang sebelumnya itu ada di sini. Jadi hasilnya sama saja ya. Sama, jadi kita hapus saja. Dan saya akan menjelaskan di hasil yang sudah saya buat. Ini, yang SKL morfologi. Di sini Kabupaten Tuban SKL morfologi yang merah itu
cukup, yang oranye itu kurang, yang kuning ini rendah, yang hijau muda ini itu sedang, dan yang hijau agak tua ini tinggi. Jadi karena warnanya beda, ini saya layoutnya pakai di QGIS bukan ArcMap. Lalu untuk SKL kemudahan dikerjakan juga sama saja, tapi perbedaannya adalah kalau kemudahan dikerjakan itu memakai data jenis tanah. Jadi nanti jenis tanah yang ada di sana itu apa, misal alluvial dimasukkan 5, andosol dimasukkan 3, glisol 4, dan seterusnya sampai kalau ada regosol itu dimasukkan skornya 4 sesuai yang ada di peraturan tersebut. Jadi untuk daerah yang berwarna merah ini, SKL kemudahan dikerjakan itu cukup, yang oranye itu kurang, yang kuning itu sedang, yang hijau itu tinggi. Lalu skala kestabilan lerengnya itu, yang merah itu berarti kurang, dan yang kuning ini sedang, yang hijau ini tinggi. Lalu untuk skala kestabilan pondasi, ini yang merah itu kestabilan pondasinya kurang, dan yang kuning itu kestabilan pondasinya tinggi. Untuk ketersediaan air, itu yang merah ini ketersediaan airnya rendah, yang oranye ketersediaan airnya itu sedang, dan yang hijau ketersediaan airnya itu tinggi. Untuk SKL drainase, yang merah ini untuk SKL drainasenya cukup, yang oranye itu kurang, dan yang hijau itu tinggi. Yang lanjut ke SKL erosi, yang merah ini SKL erosinya itu sangat rendah, yang oranye sedang, yang kuning ini kuning tidak ada erosi, dan yang hijau itu tinggi. Lanjut ke SKL pembuangan limbah, yang merah ini SKL pembuangan limbahnya cukup, yang oranye SKL pembuangan limbahnya sedang, dan yang hijau SKL pembuangan limbahnya tinggi. Dan terakhir bencana alam, potensi bencana alamnya itu kurang atau rendah ya. Lalu yang oranye itu SKL bencana alamnya sedang, dan yang hijau ini tinggi. Dan dapat kita lihat juga berarti yang di daerah yang tengah sini berarti di kemungkinan datarannya lebih tinggi daripada yang daerah utara ini, karena kan Tuban ini juga daerah pesisir, tapi juga ada daerah yang kelerengannya curam gitu ya. Ada yang kelerengan dan ada yang di dataran tinggi ya, seperti itu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai SKL. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kesesuaian lahan. Nah, tadi sebelumnya karena saya sudah menjelaskan mengenai SKL, 9 SKL tersebut, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung AKL dari 9 SKL itu. Caranya dengan menggunakan weighted sum dari ArcMap juga, menggunakan tools weighted sum, lalu kita akan input rasternya itu apa saja. Dari 9 ya. Morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, pembuangan limbah, bencana alam. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, lalu akan diberikan bobot di weight-nya ini. Dasarnya itu mana? Nah, ini saya sudah tuliskan di yang di sini aja. Oke. Jadi bobotnya morfologi itu 5 aja. Oke. Morfologi ini bobotnya 5. Kemudahan apa ini? Kemudahan dikerjakan bobotnya 1. Kestabilan lereng bobotnya 5. Kestabilan pondasi itu 3. Ketersediaan air 5. SKL drainase itu 5. Dan SKL erosi itu 3. Pembuangan limbahnya 0. Bencana alamnya 5. Saya sudah aja hasilnya, jadi ini langsung di oke saja, dan mari kita buktikan apakah hasilnya sama atau tidak.
Nah, ini dia hasilnya. Jadi, hasilnya tuh mari kita buktikan yang ada di AKL ini. Jadi kenapa di sini ada banyak gini? Nah, ini tuh belum di request. Kenapa harus di request? Karena aturannya itu terdapat di sini. Untuk nge-request ini, jadi total nilai yang nilai range 32 sampai 58 itu ada di A. Balik sini aja. Ini kan tidak ada 32 sampai 58, langsung ke 59 sampai 74 kan ini. Nah, berarti ini mulai dari range yang B sampai range yang D. Gimana caranya supaya ada banyak ini, jadi cuma BCD aja. Nah, itu pakai reclassify. Reclassify ini hasilnya yang ini. Saya akan tunjukkan juga bagaimana cara mereclassify-nya. Reclassify. Input rasternya yang negatif 6. Iya, nah, kalau di classify dibuat jadi 3 ya, karena tadi cuma ada 3 pembagiannya. 83, 109, 83, 109, dan yang paling tinggi 134. Nah, kenapa tidak bisa? Karena maksimumnya di sini adalah 118. Jadi kita 83, 109, 118. Oke. Nah, ini dia. Tapi value-nya di sini nih kan BCD. Jadi saya simbolkan kalau satu ini saya ganti 2. Yang 2 ini saya ganti 3. Ini saya ganti 4. Tuh. Udah save aja langsung oke. Nah, hasilnya juga akan sama ya dengan yang APL reclass ini. Hasilnya sama, jadi hapus saja. Nah, di sini lalu setelah di sini ini saya jadikan ditambahkan di atribut tabelnya itu ditambahkan ini, ditambahkan value BCD-nya gitu. Lalu setelah ada ini nanti bebas mau dipoligonkan atau tetap di raster. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca yang BCD pembagiannya tadi setelah di reclassify. Nah, jadi setelah dibobotkan, ini ada daerah yang B, yang merah itu, lalu yang C adalah yang oranye, dan yang hijau adalah yang D. Dengan luas ini, saya menghitungnya luasnya dari QGIS, tinggal di dollar area. Lalu, bagaimana cara membaca BCD-nya itu? Yang B itu skor 59 sampai 83. Ini menurut yang tadi sudah kita hitung AKL-nya ya, bukan yang tadi di sini. Bukan yang berdasarkan ini, iya berdasarkan ini, tapi ini kan batas bawahnya kan 58, sedangkan kalau punya kita tadi, misalnya yang Tuban tadi batas bawahnya adalah 69 sampai 83. Jadi yang B ini terklasifikasi kemampuan lahannya itu rendah. Dan bagaimana penggunaan lahan yang diperbolehkan, yaitu ada sebagai badan air, sungai, lahan terbuka, embung, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan rakyat. Lalu untuk yang daerah C ini, yang warna oranye, itu skornya 83 sampai 109, terklasifikasi penggunaannya itu kemampuan lahan sedang, dan penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah untuk badan air, sungai, lahan terbuka, embung, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, kawasan perikanan, budidaya, kawasan pemukiman, kawasan tarangan pangan, dan pemukiman. Lalu yang D tadi itu kemampuan lahannya agak tinggi,
Di yang warna hijau ini itu penggunaan lahan yang diperbolehkan adalah benair, sungai, lahan terbuka, embung, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi rakyat, hutan produksi terbatas, kawasan perikanan budidaya, kawasan permukiman, kawasan tanaman pangan, dan sentra industri menengah. Jadi kesimpulannya adalah dengan kita menghitung AKL dan SKL tadi, terutama untuk AKL-nya, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan demikian lahan Kabupaten Tuban itu kedepannya dapat dimanfaatkan seperti yang tertera pada tabel di atas ini, pada tabel yang ada di sini, seperti itu. Dan ini saya lakukan berdasarkan Permen PU ini. Begitu juga penggunaan lahan yang diperbolehkan. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan SKL dan juga AKL Kabupaten Tuban di Jawa Timur ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.